Selamat pagi adik-adik. Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini, hari Minggu, ketemu lagi sama Lau Sulena. Kita akan ibadah ya. Nah adik-adik sudah siap semua ya? Sudah mandi? Sudah standby semua? Tidak boleh ada yang main-main atau ada barang-barang di atas meja atau main HP yang lain ya. Yuk adik-adik, kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, mari kita berdoa ya. Angkat tangan, tutup mata, ikutin Lause dalam hati ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas penjagaan-Mu semalam buat tidur kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadiran-Mu. Kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami mau mendengar dengaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian lagi, yaitu, ayo tebak adik-adik, apa? Segala puji syukur, karena Tuhan begitu baik sama kita ya. Adik pakai gerakan masing-masing ya adik, goyang-goyang ya, berdiri ya, semangat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap ya buku kitabnya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini Lause senang sekali di awal bulan Desember kita ketemu lagi dan kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yes, I am precious. Yuk kita berdoa dulu sebelum Lause lanjutkan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti Lause ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari Tuhan pimpin kami. Kami boleh melewati hari-hari penuh dengan belajar, bermain, dan ulangan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama renungkan. Tuhan kiranya berbicara kepada kami semua satu persatu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau tanya dulu nih sebelum Lause mulai cerita. Adik-adik di sini punya nggak barang, sesuatu barang yang menjadi kesayangan adik-adik? Barang atau mungkin binatang piaraan yang menjadi kesayangan adik-adik, paling berharga. Kalau barang, Lause rasa barangnya itu mungkin mainan ya adik-adik. Atau mungkin pena-pena yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, yang adik-adik sangat suka. Atau mungkin kalau binatang kesayangan, binatang piaraan, adik-adik punya anjing kecil atau kucing kecil, dan adik-adik sayang sekali dengan binatang-binatang ini, barang-barang ini. Apa yang adik-adik lakukan terhadap binatang-binatang ini dan barang-barang ini? Tentu saja adik-adik menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Kalau adik-adik yang sudah mulai remaja nih, biasanya nih barang kesukaan atau yang adik-adik anggap itu berharga sekali adalah ini nih. Apa ini? Iya, handphone ya. Wah, ini ya adik-adik bangun tidur, belum juga sikat gigi, cuci muka, sudah langsung pegang handphone. Ya, kalau bisa itu mandi pun pakai handphonenya ada di dekatnya. Ya, saking sayangnya. Mengapa barang yang adik-adik sangat sayang, sangat adik-adik sukai atau binatang yang adik-adik sangat cintai itu adik-adik perlakukan dengan begitu berharga? Ini handphone kalau habis baterainya langsung buru-buru dicas. Anjing adik-adik kalau belum dikasih makan rasanya bagaimana gitu ya, langsung buru-buru dikasih makan. Lause di rumah punya juga beberapa tanaman, pohon-pohon yang Lause sayangin ya. Jadi setiap hari Lause kasih air, dan suatu hari Lause gitu sibuk sekali sehingga lupa itu ya kasih air ke tanaman Lause. Besoknya dia layu. Aduh, Lause sangat sedih sekali rasanya karena itu adalah barang yang berharga, tanaman yang berharga. Kalau adik-adik kehilangan handphone, atau kelupaan taruh di mana handphonenya, adik-adik langsung ya, seperti apa? Mau meledak rasanya. Cari kemana-mana nggak ada. Atau handphonenya tiba-tiba error. Nah, kita sebagai pemilik dari handphone itu merasa sayang sekali sama barang tersebut. Ya, kalau bisa dimanapun handphone ini ada, dekat dengan kita selalu. Kalau bisa binatang yang kita sayangin, kemanapun kita pergi kita mau ajak. Ya, saking sayangnya, saking cintanya kita terhadap barang tersebut. Nah, tetapi adik-adik, hari ini Lause mau ajak adik-adik merenungkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini adik-adik, siapa kita ini? Kita ini manusia ya. Iya benar Lause, adik-adik semua adalah manusia yang Tuhan ciptakan, yang Allah sudah ciptakan. Ingat adik-adik, siapakah kita? Kita adalah manusia yang sudah Allah ciptakan menurut apa adik-adik? Menurut gambarnya, menurut rupanya, menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ingat, kita bukan Allah. Kita adalah ciptaannya Allah, dan ini Allah sangat sayang. Sayang sekali kepada ciptaannya itu. Allah menciptakan manusia berbeda adik-adik dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tentu saja Allah menciptakan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini dengan keunikan mereka masing-masing. Bahkan yang terlebih lagi Allah itu membuat manusia ini lebih spesial, lebih khusus, lebih berharga. Karena apa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ingat ya adik-adik, gambar dan rupa Allah. Tapi kita bukan Allah. Dan Allah sangat sayang kepada manusia-manusia yang Dia ciptakan ini. Kenapa Allah sangat sayang dengan manusia-manusia ciptaannya ini? Supaya apa? Supaya manusia-manusia yang Tuhan sudah ciptakan ini, yang Allah sudah ciptakan ini dapat
menyembah Dia, dapat memuji Dia, dapat memuliakan Dia. Melalui apa adik-adik? Melalui pikirannya, melalui hatinya, melalui mulutnya, melalui semua keberadaannya. Akan tetapi adik-adik, manusia yang Allah ciptakan ini ternyata mereka telah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, sehingga seringkali dosa ini adik-adik menghantui manusia ini, membuat ciptaan yang sempurna ini menjadi jelek, menjadi berdosa. Dan Allah tidak suka dengan manusia-manusia yang berdosa ini adik-adik. Kenapa? Karena Allah tidak berdosa, karena Allah sempurna, karena Allah suci, karena Allah kudus. Lalu saya mau kasih ilustrasi lagi begini adik-adik. Di dalam dapur Lause itu ya, ada beberapa gelas-gelas. Ada salah satu gelas itu yang Lause sangat suka. Gelas itu terbuat dari emas tiruan begitu ya adik-adik ya. Nah, di situ ya adik-adik cuma dipajang tuh gelasnya itu ya adik-adik. Udah dibersihkan, udah dicuci, jadi dipajang di situ. Nah, sudah bersihkan ya adik-adik. Nah, tapi pada suatu hari di dalam gelas ini ada kotoran. Kotoran yang tidak dapat dibersihkan. Waduh, bagaimana ini ya? Gelas itu mau ditaruh air supaya bisa diminum. Apakah adik-adik mau minum dari gelas yang ada kotoran noda yang gak bisa hilang? Mana mau lo sejijik ya? Ya, seperti itu adik-adik. Ya, kita tidak mungkin ya menyembah Allah, kita tidak mungkin memuliakan Tuhan oleh karena keberdosaan manusia, keberdosaan kita ini. Ya, kita aja tidak mau, tidak berkenan kepada gelas yang tadinya begitu bersih walaupun diselubungi dengan emas, tapi ada sedikit noda, kita tidak mau pakai gelas itu. Ya, sama halnya dengan Allah. Maksudnya begini adik-adik, Allah yang begitu suci, begitu mulia, ya, sangat jijik terhadap dosa manusia, terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang tidak Dia sukai itu. Bagaimana mungkin manusia-manusia yang berdosa ini dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan lagi? Tidak mungkin adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, Allah sendirilah yang langsung turun tangan. Allah sendirilah yang langsung membereskan masalah dosa ini. Dengan cara apa adik-adik? Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Adik pasti hafal nih, kelas besar pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang sebentar lagi kita mau merayakan hari kelahirannya ya, hari Natal. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak hanya datang sebagai seorang bayi, tetapi Dia juga mati di kayu salib, dan Dia juga yang menawarkan surga buat adik-adik dan Lause. Ketika kita mau percaya kepadanya, ketika kita mau bertobat, kita mau meninggalkan keberdosaan kita, manusia lama kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang akan memulihkan, menebus dosa kita, ya, membuat kita menjadi putih kembali. Dan di dalam Tuhan Yesus sendiri ada status baru adik-adik. Nah, ini dia pemulihan yang terjadi, hubungan Allah dengan kita akhirnya dipulihkan kembali melalui pertobatan kita, melalui Tuhan Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau mengasihi Tuhan Yesus oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mempunyai status baru. Wah, status apa adik-adik? Status baru ini adik-adik ya, status baru yaitu ciptaan baru.
ciptaan yang lama sudah berlalu dan ciptaan yang baru ini ada. Kita yang sudah beroleh status baru ini dipandang Tuhan berharga, adik-adik. Hari ini kita mau melihat kebenarannya dari kitab Yesaya. Coba adik-adik buka ya, kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Di situ dikatakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku ini siapa? Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi kita semua. Allah Bapa mengasihi Lause, mengasihi adik-adik ya, dan orang tua adik-adik dan semuanya. Sehingga kita boleh kembali pulih, kembali berdamai dengan Allah, sehingga kita boleh menjadi anak Allah dan kita dilayakan, kita diterima oleh Allah sebagai umat kepunyaannya lagi. Dan di situ betapa kita harus mengetahui kita ini berharga. Adik-adik jangan memandang bahwa adik-adik jelek, adik-adik hitam, atau adik-adik tidak pintar, adik-adik merasa tidak cantik ya. Jangan. Tetapi adik-adik harus sadar bahwa adik-adik itu sudah dibayar, sudah dibeli oleh darah Tuhan, sehingga kita boleh menjadi milik Tuhan, dan kita ini berharga, sangat berharga adik-adik. Oleh karena kita ini berharga, kita harus menyadari ya, kebiasaan-kebiasaan jelek itu, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu harus kita tinggalkan. Tidak lagi suka dengan dosa. Kita harus benci dengan dosa. Sekarang Lase juga mau tanya nih, kalau adik-adik ya punya teman atau adik kecil yang belum mengerti ya, oh di situ ada comberan, lalu adik kecil ini main comberan situ, kucuk main sana sehingga kotor ya, adik pasti kesal. Hei kamu, sini keluar ya, keluar dari comberan itu, sini kita mandi, kita bersih semua, bersih sudah bersih semua, sudah bersih, sekarang udah duduk baik-baik ya. Nah, menurut adik-adik, apakah anak kecil ini akan kembali main ke comberan itu kalau dia sudah bersih? Kalau dia kembali main ke dalam comberan itu berarti dia kurang smart. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu kotor. Nah, hari ini kita belajar, kita tidak mau lagi seperti itu. Tidak mau lagi bermain dengan dosa, tidak mau lagi berteman dengan dosa, karena kita sadar kita ini sudah menjadi anak Tuhan, punya status baru. Status baru apa? Status baru anak-anak Tuhan yang sudah dibersihkan dari segala dosa. Dan ketika adik-adik jatuh ke dalam dosa, adik-adik harus sadar kembali bahwa adik-adik harus bertobat. Adik-adik harus mengakuinya kembali. Adik ingat, oh iya, saya ini berharga loh. Saya ini milik kepunyaan Allah yang berharga. Saya tidak boleh lagi untuk bermain-main dengan dosa. Begitu adik-adik, adik-adik sadar. Adik-adik dan Lause adalah milik kepunyaan Allah, dan ya, saya adalah berharga. Kalau adik-adik sedih, kalau adik-adik susah, kalau adik-adik kecewa, jangan berpikiran bahwa adik-adik tidak berharga. Tapi adik-adik harus ingat, harus bangkit kembali untuk kembali belajar, kembali tidak gagal. Karena apa? Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus pasti menolong. Ingat adik-adik, sejak awal mula Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Adik-adik jangan lupa kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita harus selalu hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita dilingkupi, kita dipelihara, kita dikasihi selalu. Jangan lalai untuk membaca kebenaran firman Tuhan, walaupun di bulan Desember ini saat teduhnya kita off dulu dari para Lause, tetapi adik-adik tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa ya, tetap mentaati
perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, hafalkan ayat hafalan ini. Langsung ambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan menciptakan kami begitu spesial. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kami tahu bahwa kami bukanlah Allah. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, kami boleh memanggil Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan oleh karena status baru yang kami miliki dan kami merasa bahwa kami begitu dikasihi Tuhan, kami begitu disayang Tuhan, kami boleh menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tetapi kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik nanti akan mendengarkan satu pujian dari YouTube yang mengatakan bahwa adik-adik itu kecil tetapi berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Tapi berharga karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik
Adik-adik, tadi semua sudah mendengar firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik titipkan ke mama, ke papa ya. Biar mama papa yang menyerahkan ke gereja. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian, Aku Istimewa. Adik-adik pakai gerakan sendiri ya di rumah ya. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena hebat dan kuatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena hebat dan kuatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatku. Adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Kita berjumpa lagi sampai minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.